Warta GKI Cawang, Minggu 15 Agustus 2021. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat berjumpa kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kebaktian umum GKI Cawang. Kebaktian umum untuk minggu depan tanggal 22 Agustus 2021
pukul 9 WIB di kanal YouTube GKI Cawang, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari. Umat yang dikasih Tuhan, beberapa penekanan warta yang perlu mendapat perhatian pada hari ini adalah sebagai berikut. Informasi tentang pelayanan majelis jemaat, badan pelayanan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri, baik di pelosok daerah maupun di perkotaan, mari memuji nama Tuhan. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang ada di atas langit. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri memuji Tuhan, rayakan cintanya dengan sukacita dan berkat. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, beri semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak berhenti. Haleluya, karena kasih-Nya tak teri. Haleluya, pujilah Tuhan tak berhenti. Haleluya, karena kasih-Nya tak teri. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak berhenti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak berhenti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Sepanjang 76 tahun itulah periode kepemimpinan dan dinamika bangsa terus berjalan. Melalui peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, selain kita mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, kita juga akan belajar dari tokoh Yusuf, seorang anak bangsa yang peduli pada kondisi bangsanya. Seperti Yusuf, kita pun terpanggil untuk terus berkarya dimanapun kita berada. Sebagai warga gereja dan sebagai warga Indonesia, identitas keindonesiaan ini dapat ditunjukkan dalam sikap hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 1 Petrus 2 ayat 11. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sanalah akhir beta dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indahnya tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Esa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia berdiri, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Bapa yang Maha Kasih, di tengah kebahagiaan kami merayakan kemerdekaan bangsa kami ke-76 tahun, kami menyadari masih banyak permasalahan yang kami hadapi. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kesenjangan ekonomi, intoleransi terjadi di sebagian daerah, seperti pelarangan ibadah atau dihalanginya pendirian tempat ibadah.
Hal ini mengancam kebinekaan Indonesia, sebab Indonesia sejatinya terdiri dari beragam suku dan agama. Bapa, ampuni kami jika kami kurang mengambil bagian menjadi warga gereja sekaligus warga dari sebuah bangsa Indonesia. Kami kurang peduli pada masalah bangsa kami. Bapa, mampukan kami agar di dalam hidup kami sehari-hari, kami mampu menunjukkan semangat meng-Indonesia untuk berkarya lintas batas dimanapun kami berada. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 22 berkata, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Pada
inilah giliran desa tentram ini yang akan kurebut dan kujarah. Tuan, apa maksud kedatangan Tuan ke tempat ini? Sudah jelas dikatakan tadi, wahai hamba Tuhan. Setengah dari kerajaan ini sudah berhasil kami kuasai. Dan kami belum puas apabila masih ada jengkal tanah yang tertinggal. Dan untuk itulah kami datang kemari. Kami datang untuk menguasai tempat ini. Pergilah, tempat ini tidak untuk dikuasai. Kebebasan dan kedamaian tak lagi terjamin dan terjaga apabila penguasa lebih dikuasai kedegilan daripada. Maka matilah. Hiya! Dengarkan kalian, 3 hari. Aku beri kalian waktu 3 hari 2 malam untuk membawa semua harta kalian ke hadapanku. Beri kalian 2 kali pelajaran untuk tunduk di bawah kekuasaan kami. Di tempat ini, esok lusa, di saat pagi hari, bawa semua barang-barang kalian, lalu tunduk ke hadapan kakiku. Hendak kemana kalian? Sedemikian gentarkah hati kalian? Desa ini dibangun atas dasar cinta kasih. Dibangun atas dasar kepedulian dan kebersamaan. Mereka yang letih dapat datang kapanpun. Mereka yang terasing dapat datang menemukan rumah. Mereka yang lapar dapat datang untuk menemukan kekenyangan dan tempat. Kita tergabung dari berbagai macam ras suku bangsa. Kalian dahulu datang kemari dari segala penjuru bumi untuk menemukan rumah, menemukan tempat tinggal, menemukan kasih. Kalian dahulu tersingkirkan, termarginalkan, dan terasingkan. Tapi tidak ketika kalian menjejakkan kaki di tempat ini. Apakah kalian akan biarkan rumah tempat kalian berlindung dan menemukan kasih ini binasa? Bagi kita hanya ada 2 pilihan. Lari dan kembali hidup dalam keterasingan atau pelarian, atau bersatu padu, berjuang hingga tetes darah penghabisan demi mempertahankan rumah kita. Ini tempat di mana ku dilahirkan. Tempat di mana ku berteduh dan bernafas. Bahkan sampai mati pun, aku akan berjuang. Jadi, kalian memilih untuk mati. Kalian khawatir? Pasukan kami sudah terlatih dan sangat berpengalaman. Tidak ada yang akan bisa mengalahkan mereka. Walaupun jumlah kalian lebih banyak. Aku beri kesempatan pada kalian, rebah atau musnah. Maka musnahlah. Semua hanya membuang-buang nyawa. Biarlah nyawa ini meregang dalam perjuangan. Ya! Ucapkan selamat tinggal pada desa kalian ini. Hahaha. Oi! Saudaraku, mari tetap erat dan bersatulah.
sehingga kita dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi dunia. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemerdekaan hidup yang sejati yang kau anugerahkan bagi kami melalui putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami boleh menjadi anak-anak yang telah ditebus oleh kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang mendasari hidup kemerdekaan kami, untuk kami mengisi kehidupan ini dengan bertanggung jawab, dan terus mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami, mengasihi bangsa kami, di mana kami boleh hidup dan tinggal di dalamnya. Kiranya roh Tuhan memimpin setiap kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa, dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan ditinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga,
bahwa mulutku sendiri menyatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai ayat 16. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Mesir kerap dikenal juga sebagai negeri di daerah delta Sungai Nil. Maka Mesir menjadi negeri yang sangat subur dan kaya. Inilah yang memberi kemakmuran bagi Mesir yang pada akhirnya mereka dapat bertahan dalam masa kelaparan saat Yusuf memerintah. Berbeda dengan dunia pada saat ini yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita tahu virus COVID terbaru adalah varian Delta. Justru Delta membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi banyak bangsa dan juga bagi bangsa kita. Populasi yang banyak dan tidak menjaga protokol kesehatan justru menjadi lahan subur bagi virus varian Delta ini menyebar dengan ganasnya. Tetapi berdasarkan kesaksian pengalaman beriman Yusuf yang hendak kita renungkan pada hari ini, bahwa kedua situasi itu yaitu situasi delta Sungai Nil yang subur makmur dan situasi COVID varian Delta saat ini yang penuh dengan kengerian. Artinya pada masa tenang dan baik dan juga pada saat masa sulit, kondisi krisis, tapi semuanya mau dihayati ada dalam kendali Tuhan. Semua ada di dalam kekuasaan Tuhan yang Maha Agung itu. Oleh karena itu, mari saat ini kita hendak napak tilas, berjalan bersama dengan Yusuf dengan mantap
saat kita juga harus memulai perjalanan kita dari kondisi nol, dari keadaan kritis di dalam sumur, di dalam rumah Potifar, dan juga sampai di istana Firaun. Kita mau menghayati, kita juga punya perjalanan-perjalanan itu. Dan kita tetap meyakini bahwa Allah mengerjakan semuanya bagi kita dan juga bagi bangsa kita, yang pada bulan ini kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita. Saudara terkasih, mari kita mau melihat bagaimana Yusuf menjalani semua itu di dalam kehidupannya. Saudara terkasih, tentu sangat mudah sekali bagi seorang anak yang mengalami kekecewaan di rumahnya, lalu menyimpan akar kepahitan terhadap orang tuanya atau saudara-saudaranya. Kepahitan yang membuatnya menjadi tidak peduli lagi kepada keluarganya itu. Bahkan dalam hatinya kemudian tertanam kebencian, amarah yang tak kunjung padam, menjadi dendam. Ada rasa ingin membalaskannya kelak kepada mereka. Ada yang bersifat semutan saja pasti, sehingga itu hanya sesaat. Besok atau beberapa hari kemudian sudah akan pulih kembali. Tetapi juga ada yang berlangsung tahunan, bahkan juga seumur hidupnya. Ada yang sampai saat ini belum mampu mengampuni ayahnya, atau memaafkan ibunya, atau menerima saudara-saudaranya kembali. Masih ada yang memegang prinsip bahwa kalau mereka belum minta maaf lebih dulu, maka tidak akan ada kata maaf juga dariku. Saudara-saudara terkasih, jika kita masih memiliki pikiran dan perasaan yang seperti itu, maka kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya pada hari ini sungguh kiranya boleh menginspirasi kehidupan kita. Saudara, Yusuf memang sangat disayang oleh ayahnya Yakub. Yusuf mendapat tempat istimewa di hati Yakub. Terlihat dari jubah yang indah yang hanya diberikan kepada Yusuf. Bahkan Yusuf tidak diwajibkan pergi untuk mengembalakan domba. Yusuf hanya menjadi anak rumahan yang tidak perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tentu saja kita dapat membayangkan kemewahan dan rasa nyaman yang dimiliki oleh Yusuf saat itu. Dia begitu dimanjakan oleh orang tuanya. Kondisi pilih kasih itulah yang ternyata kemudian menimbulkan rasa iri di hati saudara-saudara Yusuf lainnya. Bukan tidak mustahil rasa iri hati menimbulkan motivasi-motivasi yang jahat dan bahkan untuk menyingkirkan orang lain. Nah, sampai suatu ketika saudara-saudara Yusuf menemukan alasan yang tepat untuk mengeksekusi niatan yang timbul dalam hati mereka, yaitu niat yang jahat. Terutama saat Yusuf bercerita tentang mimpinya kepada orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Sebuah mimpi yang mereka nilai sangat kurang ajar dan sangat keterlaluan. Seolah Yusuf menyuruh orang tua dan saudara-saudaranya bersujud di hadapannya. Pastilah ini semakin mengobarkan kemarahan di hati kakak-kakaknya itu. Karena Yakub saja yang sangat sayang kepada Yusuf pun juga menegur Yusuf perihal mimpi itu. Kekesalan hati saudara-saudara Yusuf itulah yang kemudian semakin meningkatkan eskalasi niatan mereka untuk membunuh Yusuf. Lalu kemudian pada akhirnya mereka luluh juga dan tidak jadi membunuh adiknya itu, melainkan menjualnya kepada orang asing. Peristiwa itulah yang kemudian membawa Yusuf sampai ke negeri Mesir, dijual sebagai seorang budak. Perjalanan kehidupan yang tentunya tidak mudah untuk dijalani oleh seorang anak yang semula bertumbuh dalam berbagai kenyamanan kemewahan. Kondisi sebagai budak tentu tidak terbayangkan oleh seorang anak yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya di rumah. Seolah saat itu Yusuf dipaksa oleh keadaan itu untuk menjalani semuanya itu, memulai kehidupannya dari nol lagi. Seolah Yusuf dilahirkan kembali dari dalam sumur yang kering saat kakak-kakaknya melemparkannya di sana sebelum mereka menjualnya kepada orang asing. Tapi Yusuf melangkah bukan lagi sebagai anak yang dimanjakan, melainkan justru sebaliknya.
seorang yang harus mandiri, berjuang, melewati berbagai kesulitannya sendiri. Sejak saat itulah Yusuf memulai langkahnya tanpa lagi mengenakan jubah indah pemberian sang ayah, tanpa lagi dekapan kasih orang tuanya di rumah. Sejak saat itu Yusuf harus berpakaian lusuh, layaknya kebanyakan para budak, melangkah dalam ketakutan dan kengerian akan masa depannya yang begitu suram. Bisa jadi ia melangkah dalam kemarahan juga kepada saudara-saudaranya yang ia pikir tega menjual adiknya sendiri. Bisa jadi ia terus juga terbayang-bayang wajah orang tuanya yang sangat mengasihinya. Dan pasti itu akan membuat hari-hari yang dilaluinya semakin terasa berat. Tetapi tampaknya sekalipun berat yang dialami Yusuf, namun ia tetap merasakan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Tuhan tetap memelihara dia sehingga ia tetap selamat, bahkan dia terus mengalami kemajuan dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 dan 10 tadi kita boleh melihat akan hal itu. Dikatakan karena iri hati bapak-bapak leluhur kita, yaitu saudara-saudara Yusuf, menjual Yusuf ke tanah Mesir. Nah, bagian ini yang mau ditekankan. Tetapi Allah menyertai dia. Allah menyertai dia. Dan penyertaan Allah itu dinyatakan ketika Allah melepaskan Yusuf dari segala penindasan yang ia alami sebagai budak. Bahkan kemudian menganugerahkan kepadanya, katanya, kasih karunia dan hikmat. Sehingga dia mampu berdiri di hadapan Firaun, raja Mesir yang besar. Lalu Firaun bahkan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan juga atas istananya. Jadi sungguh luar biasa penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Sehingga tiap kali dia bekerja kepada tuannya di berbagai tempat, mereka kemudian menyukai Yusuf. Sampai-sampai istri dari tuannya, yaitu ketika dia bekerja di rumah Potifar, pernah jatuh cinta kepadanya dan membujuknya untuk melakukan tindakan yang tidak patut. Namun Yusuf menolaknya. Dan inilah bukti bahwa Yusuf terus melibatkan Allah dalam hidupnya. Ia sadar bahwa Allah melihat kepadanya. Dan Allah tentu tidak berkenan Yusuf melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan dari situ kita melihat Yusuf makin bersinar, makin berprestasi, dan bahkan juga dia menyukakan hati Raja Mesir, Firaun. Terutama ketika Yusuf mampu mengartikan mimpi Firaun yang telah membuat Raja Mesir ini berhari-hari begitu gelisah. Yusuf menerangkan kepada Firaun bahwa Mesir akan mengalami masa panen yang panjang, tetapi juga akan disusul dengan masa kekeringan yang juga panjang. Jadi, mereka harus menyimpan hasil panen mereka untuk persediaan pada saat masa kekeringan atau kelaparan tiba. Dan ternyata Yusuflah orang yang dipercaya untuk proyek besar itu. Seperti yang dikatakan dalam kisah ini. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Yusuf diberi kuasa yang besar untuk memerintah Mesir dalam mengatasi masa kekeringan yang akan tiba. Maka di sini kembali terlihat Tuhan menyatakan penyertaannya kepada Yusuf. Bahwa tidak mungkin seorang budak dapat memiliki kekuasaan yang besar di Mesir, menyaingi Firaun di sana, jikalau bukan Allah yang bekerja. Sehingga Tuhan memberkati Yusuf. Yusuf berhasil di dalam pekerjaan yang dipercayakan oleh Firaun kepadanya, untuk ia menyediakan perbekalan makanan yang bukan hanya cukup untuk orang Mesir, tapi juga untuk semua bangsa yang datang membeli bahan makanan di Mesir. Jadi kita membayangkan betapa pesat pertumbuhan ekonomi Mesir kala itu, baik pada saat masa panen maupun juga masa kekeringan. Saudara, itulah sekilas tentang perjalanan hidup Yusuf yang bermula dari dalam sumur menuju puncak karir yang tinggi di Mesir.
Tampaknya memang Yusuf tepat jikalau dia digelari sebagai pahlawan. From zero to hero, kata orang banyak mungkin mengatakan orang seperti Yusuf pada saat ini. Jadi bagaimana ketika kita melihat bagian akhir dari kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya ini. Yusuf benar-benar menjadi pahlawan bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya, bagi keturunan Yakub, tapi juga bagi Mesir dan juga bagi banyak bangsa yang lainnya. Tetapi yang jelas, kesimpulan Yusuf atas lakon kehidupan yang harus dijalaninya itulah yang menjadi sebuah pengakuan imannya yang luar biasa. Yang boleh pertama kali ia ucapkan di depan saudara-saudaranya sendiri. Tadi kalau kita membaca bersama dari Kejadian pasal 45, kita boleh melihat dari ayat 4. Di situ Yusuf mengundang saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Padahal saudara-saudara itu mungkin merasa takut apa yang akan dilakukan penguasa besar Mesir ini kepada mereka. Tapi Yusuf membuat mereka lega ketika dia berkata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi Yusuf kemudian berkata, janganlah bersusah hati. Jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, kata Yusuf. Sebab ini yang menjadi pengakuannya. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi betapa hati kakak-kakaknya terhibur saat mereka menyadari keberdosaan mereka, tapi kini mereka mendapatkan ampun, maaf dari orang yang telah mereka sakiti. Dan bahkan di ayat ke-8 kita bisa melihat bagaimana Yusuf juga mengatakan, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf memang tidak pernah melupakan tindakan kejahatan saudara-saudaranya terhadapnya. Dia katakan, memang kamu telah menjual aku, tapi Yusuf juga katakan, Allah lah yang menyuruh aku ke sini lebih dulu. Dia tidak pernah lupa peristiwa itu, tetapi Yusuf melihatnya dengan kacamata yang baru. Yusuf melihat bahwa Allah lah yang punya peran besar atas setiap peristiwa dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya hidupnya, tapi juga hidup sebuah bangsa dan banyak orang yang lainnya. Sehingga Yusuf tidak pernah dikendalikan oleh amarahnya, padahal ia mampu untuk membalaskan kejahatan saudara-saudaranya dengan kuasa sebesar itu di Mesir, itu sangat mudah sekali. Tapi Yusuf tidak pernah lupa pada Allah yang penuh kasih, Allah yang juga didengarnya dari cerita ayahnya. Yusuf tidak pernah lupa pada kesaksian ayahnya tentang Allah yang menyertainya. Bahkan sewaktu Yakub dalam pelarian dari saudaranya Esau. Yusuf tidak pernah lupa cerita tentang bagaimana kedua saudara bersaudara itu, Yakub dan Esau, kembali berangkulan dan penuh pengampunan. Bahwa semua itu terjadi oleh karena Allah menyertai Yakub sehingga Yakub lepas dari kemarahan Esau kakaknya. Di sini Yusuf kembali melihat peran Allah yang besar itu bukan lagi dari cerita ayahnya, tetapi dari cerita miliknya sendiri. Apa yang ia alami, apa yang ia jalani dari kacamata imannya sendiri. Dia merasakan sendiri bagaimana betapa leganya dapat melihat kembali saudara-saudaranya yang begitu dia rindukan, lalu merangkul mereka dan juga mengampuni mereka, menangis bersama dengan mereka. Yusuf memilih untuk mengasihi, oleh karena ia merasa dia telah dikasihi oleh Allah. Maka ia mau mengasihi Allah dan juga mengasihi saudara-saudaranya itu, mengasihi keluarganya, mengasihi nasib sebuah bangsa yang oleh karenanya sebagai bangsa ini Allah merancangkan yang baik, yaitu memelihara umat yang dikasihinya itu agar selamat dari
kelaparan dan dari kebinasaan. Saudara terkasih, kita telah terus diajar dan melihat dari sudut pandang Allah dalam hidup kita. Kini kita belajar bagaimana Yusuf juga melihat hidupnya dari kacamata Allah, dengan kacamata imannya. Dan kini kita belajar dari iman Yusuf. Kini kita juga punya kesempatan untuk melihat Allah dari kacamata iman kita sendiri. Bagaimana kita melihat kehidupan kita? Bagaimana kita melihat keluarga kita? Bagaimana kita melihat bangsa kita, sesama kita, lewat kacamata iman kita kepada Tuhan. Dengan kacamata iman itu kita juga hendak diajak untuk memandang kehidupan ini menjadi bagian dari rancangan Tuhan. Termasuk juga kita hendak memandang kondisi saat ini di mana masa kekeringan melanda kita, yaitu saat pandemi COVID-19 melanda. Dalam pandemi ini banyak dari kita yang harus mengalami kondisi dan pengalaman masuk ke dalam sumur kering kerontang. Kita dipaksa oleh situasi ini untuk keluar dari dalam sumur kering itu dengan langkah gontai, dengan tertatih-tatih. Kita terhuyung dengan berbagai protokol kesehatan yang harus dilakukan secara disiplin. Kita terhempas jatuh ketika pembatasan-pembatasan sosial itu memaksa warung kita tutup, pabrik kita tidak berproduksi, pekerjaan kita dihentikan, dan lain sebagainya. Tetapi kita mau terus belajar bersama Yusuf yang tetap melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Kita juga hendak terus meyakini bahwa Allah bekerja dalam hidup kita dan atas apa yang harus terjadi di jalan yang kita lalui, bahkan di dalam pandemi ini. Sambil kita juga tetap terus melihat, bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada orang sekitar kita. Dan saat ini kita mau melihat sama seperti Yusuf yang melihat bangsa yang dikasihi Allah. Kita pun juga mau melihat bangsa kita, negeri kita, yang juga kita yakini dikasihi oleh Tuhan. Kita juga hendak mengambil peran kita untuk menolong bangsa kita ini keluar dari pandemi ini. Kita tidak hanya sedang menolong diri kita sendiri, tapi juga bangsa ini sesama kita untuk keluar dari situasi yang kritis ini. Barangkali tidak banyak dari kita yang dapat berbuat sebesar yang Yusuf lakukan. Kita tidak memiliki kuasa sebesar Yusuf yang dipercayakan Allah di tangannya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan peran kita. Kita bisa mulai dari tempat lain. Misalnya dari tempat Yusuf juga pernah memulainya, yaitu dari rumah Potifar. Yaitu dengan bertanggung jawab dan jujur atas setiap pekerjaan yang juga kita terima. Seperti Yusuf yang bertanggung jawab dan jujur bekerja sebagai budak yang mengurus rumah Potifar saat itu. Tapi lihatlah, lalu kepadanya justru dipercayakan ia mengurus yang lebih besar lagi, yaitu memerintah Mesir dari istana Firaun. Jadi barangkali peran kita juga dimulai dari situ, yaitu rumah Potifar. Yaitu dari pekerjaan yang kecil, yang tidak dipandang sekalipun, yang dianggap remeh-temeh sekalipun. Tapi asalkan kita penuh tanggung jawab dan selalu jujur, maka kita pasti juga akan dipercayakan peran yang lebih besar dalam rencana Allah. Renungkanlah rumah Potifar kita masing-masing dalam situasi pandemi ini. Jika kita terus setia kepada Tuhan, maka kita pasti akan terus dipercayakan yang semakin besar, seperti Yusuf terima dari Allah. Jadi jangan kecewakan Allah. Mari kita terus tetap setia pada tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Tugas-tugas kita, panggilan kita. Kerjakan dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh semangat dan penuh rasa syukur. Jika karir Yusuf terus meningkat oleh karena perkenanan Tuhan, maka kita juga meyakini itu pun dapat kita miliki ketika Tuhan berkenan kepada kita. Mari kita ingat sebuah pesan yang kerap kita dengar. Lebih baik kita menyalakan lilin kecil
daripada kita hanya mengutuki kegelapan. Jadi daripada kita hanya bersungut-sungut dengan keadaan ini dan tidak berbuat apapun, maka lebih baik jika kita terus setia menjaga lilin kecil kita menyala dan menghadirkan secercah harapan, terang bagi sekitar kita. Janganlah kita hanya merasa kecewa dengan pemerintah kita yang dianggap tidak berhasil mengatasi pandemi ini dengan cepat. Kita bahkan iri melihat negara lain yang sudah lebih baik keadaannya. Lalu kita memaki dan mengganggu pemerintah kita dan semua aparat sipil, militer, kesehatan, semua pihak yang berjuang mengatasi pandemi ini. Hanya bisa mengkritik tapi tidak mengambil peran melakukan apapun atau hal yang paling kecil sekalipun, itu artinya kita hanya mengutuki kegelapan. Yusuf tidak mulai dengan mengutuki kegelapan sumur keringnya saat itu. Ia tidak mengutuki nasibnya yang juga harus dipenjara dalam perjalanannya. Maka kita pun juga hendak memulai dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita juga dapat mengambil peran, menyalakan lilin kecil, supaya lewat setiap karunia, kekuatan, talenta yang Tuhan percayakan, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Berkat bagi negeri yang kita cintai. Yang pada bulan ini kita boleh merayakan kemerdekaan kita. Sehingga kita berharap kita dapat segera merdeka, terbebas dari pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati negeri kita, Republik Indonesia, dan memberkati gereja Tuhan, anak-anaknya, untuk mengambil bagian membangun negeri ini. Saat teduh bagi kita sekalian. Pujilah Yang Maha Kuasa, yang melindungi negeri. Pujilah Dia Sang Pengasih, yang mengasihi negeri. Dia menjadikan bangsamu jadi merdeka. Dia membebaskan bangsamu dari kelam. Dia mendirikan negerimu Indonesia. Pujilah rahmat-Nya, hai seluruh bangsa. Naikkanlah pujian, sebab kita telah dimerdekakan dari kekelaman menjadi bangsa merdeka. Pujilah kuasa-Nya, hai seluruh umat. Besarkanlah namanya, hai umat gereja bangsa merdeka. Karena kasih-Nya bagi negeri Indonesia. Kita adalah umat-Nya, umat
seluruh bangsa, naikkanlah pujian, sebab kita telah dimerdekakan dari kekelaman menjadi bangsa merdeka. Perbedaan itu rahmat, persatuan itu tekad, kebebasan itu rahmat, jadilah bangsa yang hebat. Majulah bangsaku, bersatu padu, Tuhan kan menjagamu, tangannya yang kuat menopangmu, sebagai umatnya, sebagai bangsa merdeka. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara terkasih, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Allah yang baik, Allah yang selalu merancangkan karya yang baik bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, sebagai bagian dari kehidupan bangsa ini, dari negara Republik Indonesia yang kami cintai, kami mau terus membawa bangsa kami juga di dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah kami boleh terus diajak mensyukuri arti kemerdekaan kami. Dan kami bersama-sama bergandengan tangan untuk mengisi hidup dalam kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Kami mau bergandengan tangan membangun negeri ini Tuhan. Untuk melewati setiap jatuh bangun yang harus kami alami bersama. Sehingga kami boleh semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Memiliki masyarakat yang kuat dan tangguh. Untuk terus mengambil bagian di tengah dunia ini. Untuk menghadirkan perdamaian, menghadirkan keadilan, kebenaran di tengah dunia. Saat ini Tuhan, dalam pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini, yang melanda negeri kami, Tuhan, mampukan kami menggerakkan langkah kami bersama, berderap sebagai bagian dari bangsa ini. Di dalam perbedaan sekalipun kami tak mau menyatukan visi kami untuk membawa bangsa kami lepas dan bebas dari pandemi COVID-19. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah negeri kami. Berkati
program vaksinasi nasional COVID-19 dapat terus berjalan dengan baik. Sehingga semakin banyak orang yang dapat divaksin, dan pada akhirnya kami semua boleh mencapai herd immunity, sehingga kami boleh keluar dari pandemi ini. Dan kami boleh membangun dengan kekuatan kami sendiri. Ekonomi kami semakin kuat, ekonomi setiap keluarga juga semakin kokoh. Sehingga kami boleh terus menikmati kemakmuran, kekayaan negeri yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk kami terus cintai, untuk kami terus kelola bersama. Terima kasih Tuhan untuk negeri yang boleh Engkau percayakan kepada kami, untuk boleh hidup dan tinggal di dalamnya. Berkati Tuhan gereja-Mu di tengah kehadirannya, agar kami juga boleh terus membuka hati kami bagi orang-orang sekitar kami, bagi tetangga kami, bagi sesama kami. Berkati Tuhan segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Cawang dimanapun berada. Dalam gumul juang bersama dengan keluarga, melewati krisis pandemi ini, biarlah tangan Tuhan terus menggandeng. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan. Biarlah sebagai sebuah keluarga, kami pun juga boleh terus bersaksi tentang kasih Kristus. Ketika kami juga bergandengan tangan untuk saling mengasihi dan mencintai, untuk saling menerima, mengampuni, dan membalut setiap luka, sehingga kami mengalami pemulihan seperti Yusuf dan saudara-saudaranya dipulihkan oleh kasih Allah. Biarlah keluarga-keluarga kami pun juga mengalami pemulihan di dalam balutan cinta kasih-Mu. Inilah Tuhan segala pengharapan kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 273-300-3669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas IRIS, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkannya ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha mulia dan maha kuasa, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Bapa, terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu di dalam hidup kami. Engkau mengetahui yang terbaik bagi kami.
Karena Engkaulah pencipta kami. Engkau mengenal kami jauh lebih baik daripada diri kami sendiri. Bapa, terima kasih juga untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mampu melalui hari-hari kami, Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini, kami memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan ini, supaya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri, Tuhan, yang memberi hikmat dan rasa takut akan Engkau kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 Pada hari ini, kebaktian umum secara online dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Terima kasih atas pelayanannya. Mari kita bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.